Berikutnya dari Jakarta, Saudara, Pemprov DKI terus mengimbau dan mengingatkan agar warga tetap taat protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 semakin meluas. Saat disinggung soal kerumunan yang terjadi di Jakarta beberapa hari terakhir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai Pemprov terus mengingatkan untuk tetap taat protokol kesehatan. Ahmad Riza Patria juga mengimbau kepada seluruh tokoh agama agar tidak mendatangkan atau mengumpulkan massa dalam suatu acara keagamaan. Sementara itu, epidemiolog Universitas Griffith Australia Diki Budiman menilai saat ini diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat, termasuk para tokoh untuk memberikan keteladanan, menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan yang melibatkan lebih dari 50 orang saat pandemi dapat memperburuk kesehatan masyarakat. Maka dari itu tidak hanya strategi, tetapi juga peran serta tokoh masyarakat diharapkan bisa membantu menekan penyebaran COVID-19 di tanah air. Maka dari itu, menurut Diki, pemerintah, para tokoh, dan juga masyarakat memiliki peran yang sama untuk menekan penyebaran COVID-19. Yang artinya ketika ada keramaian, itu akan banyak besar potensi orang membawa virus dan menularkan pada orang yang memiliki risiko, ya, komorbid, yang di sini artinya risiko dia untuk terinfeksi dan mengalami kematian, tentu, ya. Ini yang Lalu apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi adanya kerumunan lagi di masa pandemi COVID-19? Kita tanyakan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang telah terhubung lewat sambungan satelit. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Riza, Pak Wagub. Selamat sore, Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, semoga sehat selalu. Pak Riza, pertanyaan pertama saya. Dalam pekan ini ada sejumlah kegiatan yang melibatkan orang banyak di DKI Jakarta. Apa artinya Pemprov DKI Jakarta sudah mengizinkan adanya kegiatan yang melibatkan kerumunan di DKI, Pak Riza? Ya, jadi tugas kami adalah memberikan himbauan, memberikan guidance agar semua unit-unit kegiatan untuk semua melaksanakan protokol kesehatan, protokol COVID. Memang di PSBB 2 minggu ke depan ada pelonggaran, ya, ada penambahan pelonggaran, diantaranya adalah resepsi pernikahan yang dimungkinkan dengan mengajukan proposal. Kemudian yang kedua, yang lain-lain masih seperti sebelumnya, memang dibuka buat mal, buat pasar, buat perkantoran, tempat-tempat lainnya, tentu dengan syarat dan ketentuan yang diatur. Ada pembatasan persentasi, ada yang 25%, ada yang 50%. Jadi semuanya sudah diatur. Nah, untuk itu kami minta semua masyarakat, pengelola, tokoh masyarakat, apalagi tokoh agama, para pimpinan di pemerintahan, formal maupun informal dimanapun, agar semuanya melaksanakan protokol COVID, memberi contoh dan memberi teladan bagi seluruh warga, termasuk bagi pengikutnya, konstituennya, bagi pimpinan partai, dan bagi tokoh agama juga memberi teladan bagi jamaahnya, dan lain sebagainya. Itu yang kami minta. Jadi kami juga terus melakukan sosialisasi, kampanye dengan media yang kami miliki, semua jaringan yang kami miliki, termasuk kami hadirkan aparat-aparat kami, Satpol PP, Dinkes, Kesehatan, Perhubungan, dari Disnaker, dan semua tergabung, dibantu oleh TNI Polri, terus melakukan operasi justisi dan operasi lainnya dalam rangka memastikan agar seluruh warga atau para pimpinan, kelompok masyarakat, ormas, organisasi apapun, untuk semuanya kami minta patuh dan taat pada protokol kesehatan atau protokol COVID. Ya, Pak Riza, Pemprov DKI mengimbau agar semuanya taat protokol COVID. Tapi kalau sejumlah kegiatan kerumunan yang sudah terjadi itu memang diperbolehkan oleh Pemprov DKI dengan imbauan tadi. Artinya tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan itu, baik yang sudah berlangsung maupun yang akan berlangsung, kegiatan yang melibatkan orang banyak ini.
Ya memang dimungkinkan adanya melaksanakan kegiatan, tapi kami minta kegiatan sesuai dengan ketentuan. Artinya jumlahnya dibatasi, kalau resepsi di gedung itu ada aturannya, tidak boleh lebih dari 25% kapasitas gedung. Kemudian juga kalau akad nikah dan sebagainya, termasuk ada kegiatan-kegiatan lainnya di pasar, di mall juga dibatasi 50%, di restoran juga dibatasi 50%, dan berjarak 1 sampai 2 meter. Semuanya kami minta seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, misalnya kegiatan keagamaan atau kegiatan organisasi. Ada pembatasan jumlahnya atau tidak, Pak Riza, dalam masa PSBB ini? Ya semuanya dibatasi berdasarkan presentasi kapasitas tempat ya, tidak jumlah orangnya. Jadi dalam satu restoran itu kalau umpamanya biasanya kursinya ada 100, ya karena kapasitas 50, kursinya tidak boleh lebih 100, jadi 50. Dan jaraknya diatur 1 sampai 2 meter. Begitu juga di bioskop, begitu juga di tempat-tempat lain, di perkantoran semua dibatasi. Jadi semuanya sudah kita atur. Ya. Jadi itulah yang kami minta, semuanya bisa patuh, taat, dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Kritik yang muncul soal ini, Pak Riza, misalnya dari epidemiolog yang menyatakan bahwa Pemprov DKI tidak tegas selama masa PSBB boleh ada kegiatan yang melibatkan orang banyak yang berpotensi menularkan COVID-19. Sementara kalau dari jumlah kemarin yang tertinggi 5.444, DKI Jakarta di posisi kedua dengan 1.033 kasus. DKI Jakarta seperti apa menanggapinya, mengantisipasinya? DKI memang selama pandemi ini menempati posisi tertinggi ya, 1, 2, atau 3 terbanyak ya di seluruh Indonesia. Tapi itu banyak sebab, diantaranya memang testing kami yang masif ya. Testing kami 5.000 bahkan sampai 7, 8, 9.000. Kami terus mengejar kemampuan kami untuk mencapai testing 10.000. Kenapa testingnya banyak? Inilah cara Pemprov DKI Jakarta mengatasi masalah ini dengan cara mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah caranya bagaimana? Mengetahui titik-titik penyebaran. Bagaimana caranya? Dengan testing. Dengan testing kita mengetahui titik-titik penyebaran sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah pencegahan, penanganan, dan penanggulangan. Alhamdulillah dengan upaya demikian ada prestasi yang kita capai, diantaranya angka kesembuhannya meningkat ya. Ini jumlahnya sudah mencapai 92,2%. Tingkat kesembuhannya, angka kematiannya terus menurun, sudah sampai 2,1%. R0-nya ini sudah turun lagi, sudah 1,05 dari sebelumnya 1,08, 1,07. Berarti pengendalian penanganan COVID di Jakarta terus meningkat dan terus membaik juga. Laboratorium bertambah, sudah 58, dengan kapasitasnya juga bertambah. Ini sekarang sudah mencapai 18.000 sampel per hari. Kemudian juga rumah sakit rujukan juga bertambah, tenaga kesehatan semua ada peningkatan, dan okupansi rumah sakit, tempat tidur, ICU juga menurun ya daripada orang yang ditangani di rumah sakit atau tempat rujukan. Baik. Ada 2 pertanyaan yang mohon dijawab. Yang pertama, apakah kerumunan yang sudah terjadi dan akan dilakukan kegiatannya akan dilakukan tes massal oleh Pemprov DKI, dan kalau melebihi kapasitas, tadi Pak Riza mengatakan bahwa akan ada pembatasan kapasitas, kalau melebihi kapasitas apa yang akan dilakukan Pemprov DKI? Akan ada sanksi atau seperti apa? Yang pertama, upaya kami ya, ini memang bulan Maulid Nabi. Sudah menjadi budaya, tradisi masyarakat, tokoh agama melaksanakan kegiatan maulidan. Dan jumlahnya umumnya melebihi dari masjid, kapasitas tempat. Untuk itu kami sudah menghibau melalui organisasi keagamaan, Dewan Masjid Indonesia, dan semuanya, juga majelis-majelis taim, para tokoh, kami semua, Pemprov, Pak Gubernur sudah menyampaikan, mengingatkan agar tidak perlu melakukan maulid dan dengan menghadirkan jumlah massa yang banyak. Kami juga berapa kali menyampaikan maulid Nabi juga bisa dilaksanakan dengan cara virtual, tidak mengurangi makna dan arti daripada esensi maulid. Bahkan Rasulullah juga memberikan teladan
kepada kita semua untuk tetap menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Rasulullah adalah manusia yang sangat memperhatikan pentingnya kesehatan dan kebersihan. Di bulan Maulid ini, bulan Rasulullah ini, mari kita meneladani Rasulullah dengan cara patuh dan taat dan meningkatkan kesehatan dan kebersihan diri. Oke, selain imbauan tadi, Pak Riza, pertanyaan pertama saya, apakah akan ada tes massal terhadap kegiatan ini? Tentu, kemarin ada beberapa kali maulidan di beberapa tempat, selain kami larang, kami himbau untuk dilaksanakan secara virtual, jumlahnya dibatasi, kami juga membagikan masker, kami juga melakukan testing, bahkan tracing. Ya. Sama ketika kemarin demo juga, sudah kami sampaikan, kami himbau, kami minta tidak perlu ada demo dengan menghadirkan banyak, cukup perwakilan dan juga bisa dilakukan secara virtual. Jadi kami minta para tokoh agama, para ulama, para habaib, para ustadz, para pimpinan, mari kita hormati tokoh-tokoh agama kita dengan cara kita memberi contoh dan memberi teladan. Jangan sampai nanti tokoh-tokoh agama kita, pemimpin kita terpapar virus corona sehingga tidak bisa lagi hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kami minta masyarakat juga dapat mengambil peran penting, tidak perlu semuanya hadir berbondong-bondong dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan Maulid. Ya, semoga semua pihak berkomitmen dan pemerintah juga mengawasi dengan aturan yang ketat selama PSBB ini. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bergabung di Kompas Petang hari ini.